kabarnya hari ini? Balik lagi di Potret Podcast Trending Topic persembahan dari Pusri Palembang. Nah, hari ini pemirsa yang ada di rumah, Altiara masih tunggu untuk pemirsa Sobat Pusri yang baru nonton dan juga pastinya bergabung lebih banyak lagi di Instagram Pusri Palembang. Untuk hari ini adalah episode kedua. Wah, kalau ngomongin soal episode kedua ini banyak banget hadiah yang menarik. Terus juga hadiahnya ini spesial banget pemirsa yang ada di rumah. Dan kalau ngomongin soal hari ini, seperti biasa sih sebenarnya Potret Podcast Trending Topic persembahan dari Pusri Palembang itu hadirnya di hari Jumat di jam 4 sore untuk menemani pemirsa yang ada di rumah juga. Nah, kita akan langsung berkenalan, Cela, ngomongnya berkenalan lagi dengan narasumber kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya untuk pemirsa juga Sobat Pusri yang nonton sekarang, jangan lupa hadiah yang menarik itu akan kita ambil dari komen yang ditaruh kayak gitu di Instagram kita. Jadi langsung kasih komentar terbaik, pertanyaan terbaik untuk kita, nanti bakal kita pilih juga. Dan pastinya pertanyaan yang terbaik itu akan mendapatkan hadiah menarik. Dan juga pemirsa, ini kalau ngomongin soal info-info terbaru pastinya dari Pusri Palembang, untuk pemirsa juga jangan lupa untuk follow langsung Instagram kita, Twitter, YouTube, dan juga Facebook di Pusri Palembang. Jangan lupa ya, kita langsung aja ini kenalan sama narasumber kita, Om Rahman. Apa kabar, Om? Iya, apa kabar Tiara Kita dan terpisah teman-teman. nih, Om, karena kita menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Di sini ada akrilik pembatas. Ya. Jadi Sobat Pusri jangan takut. Om Rahman juga kemarin udah rapid ya, Om ya? Udah dong. Udah ya, Om. Udah Sakit dong. nggak, Om? Enggak sih. Tapi sebelum kita ngobrol sama Om Rahman, ini adalah salah satu entrepreneur tanaman hias. Aduh. Luar biasa, dompetnya udah kelihatan tebel banget, Mas. Mas atau Om nih enaknya? Om aja. Om aja Iya. ya. Nah, kita lihat dulu ada video yang satu ini. Jadi ada video dari Hijaukan Teras. Wah, itu ya, Om, videonya. Wah, ini udah banyak banget nih yang gabung dari Hijaukan Teras. Mana nih tim Hijaukan Teras? Halo teman-teman. Tim Hijaukan Pusri Teras. Palembang. Sobat Pusri semuanya. Om, ini sebelum kita bahas tentang tema kita hari ini, itu jadikan terasmu lebih hijau dengan tanaman hias. Iya, Tapi betul. Om kayaknya mirip artis deh. Kebanyakan yang bilang. Banyakan yang bilang ya, Iya. Om ya, lebih mirip Dwi Sasono. Iyalah. Aduh. Ini banyak juga nih yang gabung, pelanggan-pelanggannya, terus juga banyak yang gabung, ini tetangga. Wah, ini Halo kalau teman-teman. woi, halo. Jadi Om Rahman ini udah berapa tahun sih Om memulai usahanya di tanaman hias ini? Saat ini sih udah masuk ke tahun ketiga ya. Udah dari tahun 2016 akhir lah. Jadi 2016 berarti ini tahun keempat udah deh, masuk Om. ke tiga, mau keempat. Oh, mau keempat, belum ulang tahun berarti ya, Om ya. Sebentar lagi ulang tahun. Om, ini kalau ngomongin soal tanaman hias, emang suka dari awal atau ceritanya gimana nih, Om? Sampai tahu semuanya tanaman hias itu beberapa jenisnya. Kalau dihitung-hitung tanaman itu agak banyak banget ya. Tapi yang saya tahu beberapa. Awal mulanya itu dimulai dari saya mengisi kekosongan di rumah karena gersang. Jadi teras rumah itu terasa gersang, jadi inisiatif saya untuk
menghijaukan tanaman menghijaukan teras itu datang. Nah, jadi disitulah saya satu-satu mulai mengoleksi tanaman. Nah, dari situ idenya saya kenapa nggak dikomersikan aja gitu ya, karena mumpung belum banyak penjualnya dulu itu. Betul, berarti Om Rahman itu awalnya ngelihat terasnya itu gersang kayak gitu ya Om ya? Gersang, kosong, panas lah. Oh, jadi itu sekarang ini lebih bikin fresh, seger seperti itu sekarang. Ini Om, kita juga mau kasih tahu untuk Sobat Pusri yang bergabung, jangan lupa bakal dapetin hadiah yang menarik ya Om ya, dari Hijaukan Teras bersama dengan Pusri Palembang. Pastinya di sini kami mengajak seluruhnya untuk langsung tanya. Nah, ini pertanyaan terbaik nanti akan kita pilih dan kita kasih hadiah persembahan dari Hijaukan Teras. Nah, ini kalau ngomongin soal tanaman hias yang dijual di Hijaukan Teras, itu tanaman apa aja sih Om? Ada nggak sih tanaman-tanaman yang aneh seperti itu? Dari yang aneh ada. Kebanyakan, apa tuh Om? Kalau yang aneh banget jarang diketahui orang banyak itu biasanya jenis-jenis varigata. Varigata Macam-macam, ada yang putih, ada yang kuning. Nah, itu masyarakat kita di Palembang ini belum terlalu ngetren ya. Baru mulai-mulai belakangan ini aja ngetren untuk jenis-jenis varigata. Biasanya waktu awal-awal dulu itu masih monstera. Monstera yang booming 1 sampai 2 tahun kemarin. Betul, kalau tahun 2020 kayaknya lagi booming banget ya Om ya, untuk tanaman hias ya. Kalau Om lihat untuk antusiasnya ini dari tahun kemarin gimana nih untuk tahun ini? Aduh, sekarang ini kenaikannya heboh sih. Dari mulai anak-anak muda, terutama ibu-ibu ya. Ini mencari tanaman hiasnya hunting. Ada kadang-kadang cerita konsumen itu sengaja menyiapkan waktu dari pagi. Untuk hunting itu ya untuk Om ya? tanaman dari pagi sampai sore. Jadi dia muter. Jadi Om sebenarnya ini juga di potret podcast trending topik di bawahnya itu udah kita liatin kayak gitu tanaman-tanaman yang dijual juga seperti itu ya Om ya. Betul. Untuk pemirsa yang ada di rumah. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu hobi yang baru juga sih Om. Hobi yang sangat bermanfaat juga ya Om ya. Banget. Betul. Nah ini kalau ngomongin soal tanaman yang cocok Om untuk pemula itu biasanya tanaman apa aja tuh? Nah, ini nih pertanyaan yang sering banget ditanyain teman-teman yang datang ke warung saya. Misalnya pertanyaannya, Om, apa sih jenis tanaman yang nggak rewel, yang bisa saya tinggal selama 1 minggu misalnya, yang perawatannya nggak terlalu susah lah. Nah, kalau teman-teman misalnya Tiara juga ada pertanyaan yang sama, Sobat Pusri, saya sih rekomendasinya 1 itu lidah mertua. Oh, lidah mertua ya Om? Lidah mertua. Yang kedua itu kaktus. Yang ketiga bisa sirih gading. Atau yang keempat nih paling mudah peace lily. Nah, jadi dari keempat ini yang paling mudah kaktus dan si sansevieria. Jadi istilahnya kalau ditaruh bae hidup cak itu nah. Seperti itu. Iya. Jadi itu nggak perlu ini ya Om ya, perawatan yang ekstra. Enggak kalau untuk yang tadi. Yang tadi itu bagus untuk pemula. Itu cocok banget buat pemula yang mau memulai tanaman ya. Karena sekarang ini di 2020 ini banyak sekali Om yang mau jadi hobi barunya tanaman hias kayak gitu. Betul. Nah, ini maaf Om agak melenceng sedikit, tadi sebenarnya kita udah bahas sih di tahun 2020 ini kan lagi banyak banget kayak gitu yang antusias. Tapi menurut Om sejauh ini di bulan 11 ini bulan yang mana sih yang banyak banget kayak antusiasnya masyarakat datang ke Hijaukan Teras? Sekarang ini mulai mencari jenis-jenis calathea. Jenis calathea misalnya ini ya contohnya. Itu biasanya tuh di bulan berapa Om untuk tahun 2020 ini? Yang terakhir sih di boomingnya itu di bulan kemarin sih, bulan 6, bulan 7 lah. Sampai sekarang juga Om? Sampai sekarang masih bertahan untuk si calathea ini. Karena dia selain bunganya bagus ya, daunnya bagus, si motifnya di daun itu ada ketertarikan sendiri lah orang-orang itu motifnya. Tapi di bulan 11 ini banyak yang mencari monstera variegata.
Monstera variegata. Monstera Luar variegata. biasa ya Om ya, Iya, untuk luar harganya biasa ya banget. Om ya. Dari harganya sekarang tambah naik. Nah, ini kalau ngomongin soal harga. Jadi untuk sobat Pusri juga yang pengen tahu kayak gitu, untuk harganya yang paling murah nih di hijaukan teras sampai yang paling mahal itu jenis apa aja, terus juga harganya itu dimulai dari berapa nih Om? Kalau yang paling murah dulu ya, Mhm. di ring harga paling murah di saya itu 50.000. Paling murah 50.000. Itu untuk kaktus. Mhm. Untuk kaktus kalau naik selagi 100-200 monstera. Mhm. Naik lagi ke 500 atau rank 1 juta. Itu sudah ada jenis calathea dan philodendron. Tapi kalau untuk paling mahal sekarang ini jenisnya janda bolong sih. Yang janda bolong itu ya, yang paling dan mahal ya Om ya? obliqua, monstera obliqua. Berapa Om harganya berkisar itu? Monstera obliqua yang paling mahal ini 100 juta sampai 150. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Tim kita sampai mau jadi pengusaha juga loh Om. Harus dong, harus. Ini biar banyak, biar ini rame. juga untuk Sobat Pusri silakan langsung, kita masih tunggu pertanyaannya. Nanti pertanyaannya akan ada segmennya untuk kita tanyakan langsung dengan Om Rahman. Tapi Om Rahman ini kalau ngomongin soal harga luar biasa ya, tergantung dengan kemampuan, tipe-tipenya juga dari tanaman hias ini. Tapi yang bikin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran, gimana sih Om tipsnya dari Om Rahman kayak gitu biar teras rumah kita itu jadi hijau ala hijaukan teras? Oh gitu. Tips dari saya sih nggak macem-macem ya. Yang pertama itu satu, komitmen dalam merawat tanaman. Yang kedua itu kenali dulu jenis tanaman apa yang mau kita rawat, yang mau kita beli gitu ya. Jangan nanti kita beli-beli aja. Jadi karena kita kurang pengetahuan tadi, jadi perawatannya salah, komitmennya sudah hilang karena tanamannya nggak sesuai diharapkan gitu ya. Jadinya timbul perasaan malas, hilang jadi komitmen di awal itu. Jadi tips saya itu pertama, tadi itu komitmen, kenali sama jenis tanaman yang akan dibeli, dan yang ketiga ini penempatan, karena kita ini beruntung banget tinggal di negara tropis ya. Jadi untuk tanaman yang hias ini terutama udah tinggal cocok aja lah, tinggal kita cari tempatnya yang teduh benar-benar untuk dia hidup gitu. Berarti kalau untuk pemeliharaannya sendiri itu tergantung cuaca juga ya Om ya? Pemeliharaannya iya. Tergantung kalau cuaca lagi panas, misalnya lagi musim kemarau nih ya, kayak gini, itu tanamannya kan nanti lebih cepat kering ya dia tanamnya. Nah jadi kita kalau sudah begitu kondisinya, mau nggak mau penyiramannya jadi 2-3 hari sekali. Kalau suasana cuaca normal bisa 3-4 hari sekali. Itu di luar ruangan. Tapi kalau di dalam ruangan beda lagi treatmentnya. Jadi kalau di luar ruangan bisa nih kita mau membawa suasana tropikal ke dalam rumah. Itu kita mesti rajin-rajin keluarin tanamannya ke teras. Jadi biar dia tetap dapat matahari dan dianginin. Om, kalau misalnya untuk mengeluarkan tanaman sendiri Om ke teras atau terkena matahari itu bagusnya berapa kali seminggu? Normalnya itu dalam seminggu 2 kali. Seminggu itu 2 kali. Berapa lama tuh Om harus di bawah dikeluarin. Sinar dikeluarin matahari? Itu seharian. Misalnya kita pagi ya. Ini sama dengan kita penyiraman waktunya dikeluarin itu. Kan 3 hari ya. 3 hari kita taruh luar, sekalian disiram, jadi sekalian diangin-anginin gitu, jadi dia tetap dapat matahari. Gitu. Itu sebenarnya untuk tipsnya juga pemirsa yang ada di rumah, Sobat Pusri kayak gitu kalau misalnya mau jadi pemula gitu ya Om ya. Kalau mau pemula. Nah ini kalau ngomongin soal tantangannya Om atau kesulitannya melihara tanaman hias sejauh ini selama 3 tahun ini apa sih Om? Tantangannya selama ini sih yang saya rasain ya cuaca sih.
cuaca di Palembang ini kan berbeda. Jadi tanaman yang kita bawa nih dari petani ya, dari taruhlah di Bogor misalnya, kan di Bogor itu kan dingin cuacanya di sana. Sementara di Palembang kita bawa tiba-tiba panas, tanamannya stres. Nah situ treatmentnya saya harus mengulang lagi, ganti medianya, taruhnya benar-benar di tempat teduh dulu sebelum kita adaptasi ke cuaca yang panas. Nah jadi tantangan saya itu setiap pembelian tanaman kadang-kadang ada yang nggak beradaptasi. Nah jadi disitulah tantangan terberatnya. Kecuali kita sudah ada kebun gitu ya di Palembang, jadi nggak perlu lagi adaptasi tanamannya. Kalau tanaman jenis apa Om yang susah banget untuk pemeliharaannya? Yang susah banget itu sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada yang mudah semua ya? Nggak ada yang susah. Yang buat susah itu kadang-kadang komitmen kita aja tadi itu. Yang paling gampang kaktus, yang paling gampang lagi monstera, yang paling gampang lagi jenis philodendron. Semuanya ini tuh jenis-jenisnya yang gampang dirawat. Saya juga sering Om lihat teman-teman saya sekarang udah jadi ibu-ibu gitu kan, postingnya bukan posting anak lagi, tapi udah postingnya ini tanaman hias. Ya? Udah tanaman semua. Kayaknya tanaman rata-rata. hiasnya nambah terus. Iya. Tapi emang kalau lihat langsung, apalagi di snapgram seperti itu ya Om ya, tanaman hias ini memang lagi naik daun, terus juga semua orang pengen punya tanaman hias kayak Iya, gitu. Betul. Ini kalau ngomongin soal harganya tadi, kita balik lagi ya pemirsa yang ada di rumah, Sobat Pusri pasti penasaran nih sama harganya. Tadi kan banyak banget harganya yang ada 100 juta ya Om ya. Iya, mahal banget. Tergantung gitu banget. kan. Terus ada pertanyaan juga. Jadi kalau kita lihat tanaman itu bisa harganya tinggi kayak gitu Om. Iya. Itu dilihat dari mananya sih? Oh, dari jenis tanamannya sendiri sih. Jenisnya itu yang paling mahal karena dia dibawa dari kebanyakan sih dominan Amerika Selatan gitu ya. Oh jauh ya Om ya? Jauh. Nah itu yang buat dia lebih mahal karena harus dibawa dari sana. Kan epidemiknya Indonesia ini kan jarang ya. Untuk yang misalnya philodendron yang paling susah ini namanya philodendron yang sekarang saya pengen beli sih El Choco ya. Nah ini dia di Indonesia belum ada, belum banyak beredar. Yang paling banyak kan di sana di daerah Amerika Selatan bawahnya itu yang paling buat dia jadi mahal karena beredar belum banyak. Sementara yang pengen belinya mampu dia, saya bayarin deh itu berapa aja, yang penting saya punya gitu. Nah jadi itu yang membuat mahal sebenarnya. Gitu sih, ya Om ya. Ekspor ya Om ya. Hitungannya sudah ekspor, biayanya belum lagi risikonya. Nah itu yang harus diperhitungkan sebenarnya. Om kalau di Palembang sendiri untuk peminat tanaman-tanaman yang mahal seperti itu Om, itu banyak gak sih? Udah banyak. Banyak ya Om ya? Udah banyak malahan. Siapa aja tuh yang gabung juga kali ya? Oh iya, ini untuk teman-teman Sobat Pusri juga, terutama ibu-ibu PIKPP, Mbak Nila, langganan. Ini teman-teman yang membeli tanaman yang udah termasuk mahal, sudah banyak. Monstera variegata sudah banyak yang mau beli. Apalagi ya jenis-jenis philodendron yang mahal-mahal, yang harganya 3 juta, 4 juta, sudah ada yang beli. Pernah jual berapa juta yang paling mahal? Saya pernah paling mahal itu waktu janda bolong sih ya, janda bolong variegata itu saya jual dulu sebelum booming-boomingnya 24 juta lah. 24 juta ya Om 24 juta dulu. Luar biasa. Iya, sekarang masih naik. ada nggak Om di hijaukan teras janda bolong itu? Nggak ada. Oh udah nggak ada. Nggak ada. Kalau ada hati-hati ya Om, malam Iya. nanti ada yang curi. Nanti. Jadi itu ya Om ya, yang paling mahal janda bolong itu Janda untuk bolong sekarang. yang pernah saya jual. Betul. Ini bentar ya Om, banyak banget yang udah gabung. Aku mau lihat dulu. Terima kasih untuk seluruhnya yang sudah gabung. Kita makasih banget nih kayak gitu kan. Nah, jadi kalau ngomongin soal tanaman hias itu kan banyak banget jenisnya nih Banyak Om. banget. Tanaman, Ratusan. iya kayak daun gini kan ya Om ya. Ada nggak sih yang beracun kayak gitu? Jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya ya. Tanaman hias itu rata-rata beracun. Oh iya ya Om. Rata-rata beracun, tapi getahnya. Beracun dari mananya Om? Getahnya itu yang kadang-kadang buat beracun. Oh. Tapi kan yang ini yang perlu diedukasi ya. Beracun itu kadang-kadang
sengaja untuk habis dipotek gitu ya, dimasukin mulut. Nah, itu kan perhitungan kan sudah di luar itu ya, di luar apa ya, kemungkinan untuk termakan itu kan kayaknya jauh ya. Tapi kalau untuk jenis tanaman hias rata-rata beracun. Anak-anak terutama ini perlu diedukasi. Sebaiknya kita kasih pengertian lah, sayangi tanaman gitu ya, disayangin, dipelihara, dirawat tanamannya, jangan diganggu, jangan dipotek gitu terutama. Nah itu kan bisa menjauhkan anak-anak ya. Kalau sudah sedewasa kayaknya sayang lah, pasti sayang sama tanamannya. Nah, gitu. Itu sebenarnya tantangan juga sih Om ya. Kalau untuk di rumah banyak anak kecil gitu kan, takutnya kan anak-anak nggak tahu kalau ini tuh beracun. Betul. Apa-apa dimasukin dalam mulut gitu kan Om. Nah ini kalau untuk tantangan atau kesulitannya selama ini Om memelihara tanaman hias yang ada di hijaukan teras, apa sih selain cuaca? Selain cuaca, tantangan saya selama buka ini apa ya? Saya sih apa nih Om? Pemeliharaannya sibuk kah atau terlalu banyak tanaman kah? Iya, karena sudah terlalu banyak tanaman jadinya bingung. Tapi tanamannya yang untuk 1 hari sekali sampai 2 hari sekali itu saya pinggirin, dipisahin. Itu yang iya, jadi tantangan saya itu penempatan tanamannya sendiri dikelompokkan. Untuk jenis ini, kadang-kadang saya lupa siram, keenakan, semuanya disiram. Padahal kan belum sudah jadwalnya atau belum jadwalnya disiram, busuk akhirnya. Oh gitu, pernah kejadian Om? Pernah Kejadian yang kayak gitu ya? Iya. Nah itu hal-hal yang rata-rata konsumen nggak tahu ya. Jadi kita sebagai penjual itu kadang-kadang ada ininya lah, sedihnya juga gitu, nggak selalu kita seneng terus gitu ya Om ya. Iya. Jadi pemirsa harus tahu juga nih, ternyata untuk tanaman hias sendiri itu pemeliharaannya ada yang khusus seperti itu, jangan sampai digabung gitu dipisah. Ya Om. Biasanya kalau orang beli ke hijaukan teras itu dikasih edukasi nggak Om? Pasti dikasih edukasi. Dikasih tahu kayak gitu ya, ini nggak boleh disiram terus. Iya, mulai dari penempatannya harus di tempat teduh, harus dipakein pupuk ini, terus pakein lagi insektisida untuk biar dia nggak ada hama kan. Kalau Om Rahman itu melihara sendiri? Saya melihara sendiri. Nggak ada bantuan dari pegawai? Pegawai ada. Oh ada ya Om ya, tetap ya Om. Tetap ada, karena agak kewalahan karena animo pengunjung itu kadang-kadang suka rame lah, jadi perlu untuk dibantu. Oh seperti itu, pantes Om banyak banget yang ke hijaukan teras ya, karena memang orangnya sangat baik sekali untuk edukasinya juga. Tepuk tangan dulu dong untuk Pusri dan juga hijaukan teras. Jadi untuk Sobat Pusri yang bergabung, pemirsa juga, ini kita ala-ala TV banget nih Om. Di Potret Podcast Trending Topic kita langsung ke kuis atau nanti kita ke kuis. Baik, jadi untuk kuis, karena tim kita ini udah solid banget, Sobat Pusri, kita mau kasih kuis dulu untuk Sobat Pusri. Ini hadiahnya tanaman juga Om. Pasti dong. Tanaman ya. Tanaman hits pokoknya. Iya, tanaman hits pokoknya. Iya. Harganya rahasia. Jadi untuk kuisnya silakan. Nanti Altiara juga akan melihat langsung yang sudah bergabung di Pusri Palembang. Kita lihat langsung. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan nama Latin tanaman lidah mertua. Pertanyaannya itu silakan yang paling cepat kita akan pilih seperti itu. Ada 3 pemenang. Sekali lagi, sebutkan nama Latin tanaman lidah mertua. Iya, jawab di komen ya. Nanti pertanyaannya akan kita pilih seperti itu, jawabannya apa, dan pastinya yang paling cepat itu yang akan kita pilih. Iya, betul. Untuk pengumumannya itu melalui Snapgram juga di Pusri Palembang. Gitu. Jangan kan lidah mertua ya Om ya, lidah mantan aja itu pusing.
apaan? Oke, kita lanjut lagi nih, Sobat Pusri. Jadi silakan langsung jawab, dan pertanyaan nantinya itu akan kita bacakan, akan ada sesinya. Ya. Nah, ini untuk pertanyaan sendiri akan ada hadiah juga. Jadi pertanyaannya akan ada hadiah tanaman hias. Wah, ini tanamannya yang terpilih yang akan mendapatkan hadiah Hadiahnya. untuk Q&A ya. Iya. Ini apa sih, Om? Ini Calathea orbifolia. Oh, bagus ya untuk nama anak ya, Om ya. Bagus banget. Ini apa nih, Om, spesialnya dari tanaman ini? Ini daunnya ini semakin lama semakin lebar, dan corak di daunnya ini ada keunikan tersendiri. Oh. Jadi dia garisnya lurus gitu ya, cakep jadinya. Oh gitu. Ini memang ada apa ya, Om ya, ketertarikan tersendiri ya yang pecinta tanaman hias. Iya. Nah ini, Om, kita langsung ke sesi Q&A. Nah, jadi untuk sesi Q&A ini kita udah pilih nih 3 pertanyaan yang terbaik. Nanti kita tanya juga sama Om Rahmat apakah ini yang terbaik seperti itu untuk mendapatkan hadiah tanaman hias yang terpilih. Karena ada beberapa tanaman hias, nantinya ini yang terpilih. Yang pertama nih, Om, Om Rahman dari Anis Nurusma. Iya, Anis. Terima kasih, Anis. Terima kasih pertanyaannya. Sudah nonton. Om Rahman mau tanya aja, pencampuran metan untuk tanaman hias sebaiknya seperti apa? Apalagi untuk cuaca yang kemarau seperti sekarang, terutama si cantik Orbi deket Om Rahman. Oh iya, ini dia ya. Untuk tanamannya Orbi macam-macam sih ya. Jenis tanaman itu menentukan media tanam. Nah, jadi untuk jenis Calathea ini dia menyukai media tanam yang poros. Jadi airnya itu enggak lama-lama tersimpan di dalam pot dan di medianya. Nah, pencampurannya sendiri ini untuk menciptakan media yang poros, pertama kita pakai sekam mentah, bisa juga pakai andam, yang ketiga bisa pakai daun bambu, yang keempat ini bisa tanah aja sedikit. Oh, seperti itu ya, Om ya. Jadi nggak usah macam-macam, campurin, bereksperimen lah untuk medianya, karena tanamannya ini butuh media yang sederhana aja, tergantung perawatan kita kembali lagi. Gitu. Ada juga nih, Om Iya, ingetin ya, itu pertanyaan yang pertama. Oke. Jadi ada pertanyaan juga yang sudah ada dari Natana Elsilaban 08. Natana, halo. Iya, Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Om, tanaman hias yang cocok mudah ditempatin di kosan apa, Om? Panas nian di kosan aku, Om. Yang bikin seger juga, Om, tiap liatnya biar dak pening jingok tugas terus. Oh, yang cocok untuk kosan. Untuk kosan, oh anak kosan ya. Pemula juga sih, Om ya ini ya. Untuk anak kosan, saya juga pernah ngekos dulu. Jadi pengalaman untuk anak-anak kos ini kan galak ribet. Maunya yang simple bae perawatannya. Untuk tanaman yang gampang, friendly, itu jenisnya sirih gading. Sirih gading, kalau dak pacak pakai media tanam saro, katanya Kak aku dak pacak nak beli media tanam yang bagus. Pakai banyu bae. Bisa. Pakai air, dipakein dalam wadah kaca gitu ya. Di toples kaca, pakai air mineral lebih bagus lagi. Jadi tinggal masukin aja tuh tanamannya ke situ. Nggak perlu ganti-ganti media, tapi tetap harus diganti si airnya ini selama seminggu sekali. Seminggu sekali ya, Om ya. Jadi yang paling gampang sirih gading. Sirih gading. Iya. Sirih gading ya. Iya. Jangan lupa. Ada juga nih, Om, dari Tri Indah 13. Oh ya, Mbak Indah. Oh ini ya, Om, pelanggan ya? Ini pelanggan Budak Pertamina. Halo. Jadi, Om, ini ada pertanyaan, treatment biar tanaman anti stres saat baru dibeli terus pindah ke media baru apa? Dan ada beberapa tanaman saya spider plant ya, Om ya, spider plant waktu beli ijo udah dirawat sebulan jadi pucet, kurang glowing.
pakai apa ya? Apa karena stres dia bilang. Harus pakai skincare kali ya Om ya? Iya, baca juga, tapi agak panjang pertanyaannya Iya, nih, Mama Bumi apa nih Om? Untuk tanaman, untuk apa tadi? Menghindari tanaman stres ya? Iya. Tanaman stres itu bisa pakai vitamin B1. Vitamin B1 itu gunanya anti stres saat tanaman. Kita ini beli online ya, dari Bandung misalnya, jauh kan dia dicopot dari media ya. Dipakai di perjalanan 3-4 hari, di packing, nggak kena udara. Nah, jadi itu penyebab stres sebenarnya. Oh gitu. Jadi mengatasinya, tanaman dibersihin dulu pakai air, terus direndam pakai vitamin B1 tadi. Berarti tanaman bisa stres juga ya Om? Bisa dong. Bisa ya. Jadi kalau tanaman itu stres, warnanya jadi pucat. Iya, mempengaruhi juga. Betul. Nah, ini menurut Om sendiri, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, pupuk itu kayak harus nggak sih Om? Harus ya karena Om kan ya? kayak kita lah, manusia ya. Om juga pakai pupuk kan? Saya pakai pupuk. Pakai pupuk. Nah, jadi untuk pupuk sendiri, kalau misalnya tanaman kayak stres kayak gitu ya Om ya, terus juga daunnya bisa jadi layu atau agak sedikit memudar, Iya. itu harus pakai ini nih Om. Apa itu? Ini adalah produk dari Pusri Palembang. Jadi iya. ini produknya Om harus tahu juga, terus juga untuk Sobat Pusri juga harus tahu, ini NPK Pusri formula 16-16-16. Jadi ini bagus banget. Terus juga untuk pemakaiannya nggak perlu banyak banget Om. Iya. Dikit aja. Ini bagus untuk ngebuat daun menjadi hijau. Terus juga bunganya juga, kalau misalnya ada yang bunga kayak gitu ya Om ya, bisa mekar dan lain-lain, lebih sehat lagi. Bagus Karena banget. untuk tanaman sendiri ini harganya bukan harga yang murah kayak gitu Om. Memang betul. harus ada pemeliharaan yang memang benar-benar diperhatiin, dan ini adalah salah satu kuncinya, karena banyak sekali juga pemirsa yang ada di rumah yang sudah pakai ini, sudah membuktikan secara langsung. Untuk pemesanan itu ada di bawah. Tetap Iya. Om jualan. Iya nih. Betul. Nah, ada yang di bawah ini ya. Nah, ini tuh bagus banget Om. Pasti. Iya, karena NPK Pusri formula 16-16-16 ini banyak digunain, apalagi untuk tanaman hias tadi, dan untuk batangnya juga bisa kokoh gitu. Oh, gitu. Yang paling penting itu daun. Iya, Daun kita benar. taruh di sini aja ya Om ya, Iya, boleh, biar pemirsa yang ada di rumah juga bisa lihat. Boleh saya lihat? Ini, boleh Om, bisa lihat lihat secara dulu ya. langsung. Sebenarnya ada juga Oh, NPK iya. Pusri formula 15-15-15. Oh, Tapi itu iya. adalah produk yang paling premium kayak gitu. Bisa juga sih sebenarnya beli yang ini bagus banget nih. Kalau misalnya ada kendala kayak seperti yang tadi, stres dan lain-lain, penggunaannya juga sedikit, terus juga hasilnya luar biasa. Karena produk dari Pusri sudah pasti terpercaya Om. Iya. Baik, kita lanjut lagi banget. nih Om ke pertanyaan selanjutnya yang sudah dipilih oleh tim kita juga, Iya. dari Andi K. Andi K. Oh, Andi K siapa? sepertinya saya kenal Andi K, ini. Andi K gitu. Ya Om Iya, ya. betul. Saat ini kan banyak nih Om produk-produk jenis media tanam. Itu ngaruh banget ngasih sama tanamannya. Tulisannya Om, maaf. Coba diulang. Nah, coba kalau diulang. hijaukan teras bakal keluarin media tanam racikan sendiri apa khusus jual tanaman aja? Oh, dia mau tanya gitu. Ya. Untuk media tanam ya. Untuk media tanam sedang dipertimbangkan untuk dibuat. Tapi sebelum ini, jauh-jauh di bulan belakangan ini memang hijaukan teras sudah membuat media tanam sendiri, tapi belakangan sementara nggak produksi lagi. Oh gitu. Tapi kedepannya mengingat animo peminatnya banyak, kemungkinan ada sih mau bikin media tanam sendiri ya. Kayaknya ini kebanyakan mereka yang pemula kayak gitu ya Om ya, susah untuk memilih media tanam. Iya, betul. Betul. Sebenarnya kalau untuk media tanam tuh ada berapa banyak sih Om? Media tanam banyak sih ya. Untuk media tanam itu khusus ada media tanam daun, media tanam kaktus itu sendiri, beda lagi deh media tanamnya. Untuk tanaman bunga, terutama aglonema nih. Aglonema ini media tanamnya juga sendiri. Nah, jadi berapa banyak? Banyak jenisnya, tapi itu kan sesuai apa ya? Kalau saya perhatikan
sesuai dengan lokasi kita. Jadi misalnya panas gitu ya, jadi kita sesuaiin aja medianya, jangan terlalu yang macam-macam lah. Yang sederhana aja. Jadi untuk Sobat Pusri yang mau konsultasi kayak gitu tentang media tanam dan lain-lain, itu langsung ke Hijaukan Teras ya Bisa Om kok ya. melalui DM gitu, WA, bisa Betul. konsul. Ada lagi nih Om, karena banyak pertanyaannya, nanti Om pilih ya dari pertanyaan yang sudah Altiara kasih tadi, yang pertanyaan tadi ya? yang terbaik Iya, yang iya. mana nih bakal kita Oke, menangin, oke. dapat tanaman hias yang bagus banget. Jadi ada Yulia_PS1, rekomendasinya Om tanaman yang cocok diletakin di meja kantor apa? Oh, media Tanaman kantor. duit. Iya, Apa nih, tanaman Om? duit boleh juga. Tanaman duit itu sebenarnya ada money plant namanya. Oh ada ya Ada Om. namanya. Yang kayak gimana tuh Om? Money plant itu dia berkepang-kepang tuh daun batangnya. Oh memang ada. Memang ada namanya money plant, tanaman duit. Terus kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, kebanyakan konsumen saya ya, rata-rata dipakai untuk di meja kantor, di bank, di kantor. Nah ini rata-rata pembelinya yang dibeli ini tadi itu sirih gading, jenis-jenisnya Pilo Brazil, yang bisa dimasukin ke air ya medianya itu. Karena kan kalau dia di meja tanah gitu ya, Kotor nanti mengganggu ya, Om. kan, kotor. Nah jadi mereka ngakalinya pakai air. Nah, tanaman tadi sirih gading, Pilo Brazil, atau juga bisa jenis-jenisnya si pilo-piloan deh. Bisa juga dimasukin ke air. Nih si janda bolong nih bisa nih. Iya, bisa dipotong masukin ke air hidup deh. Asal kenceng juga ininya Om ya. Iya betul. Betul. Itu dia tadi tanaman yang cocok untuk di Untuk di meja kantor. kantor. Iya. Nah, ada lagi nih Om, pertanyaannya dari Indah Lestari 0517. Iya, iya. Gimana cara menyingkirkan pasukan semut yang telah bergerumbul di media tanam kita? Oh iya, ini banyak juga ini Pertanyaan ya Om ya? kejadiannya di beberapa teman-teman Hijaukan Teras ya. Masalahnya ini mereka ini suka lupa menyiram si tanaman, dibiarin kering. Nah, yang media tanam kering ini jadi sarang semut. Bisa jadi sarang semut di situ. Jadi mengundang semut untuk datang karena medianya kan kering. Jadi mereka suka buat sarang di situ. Cara mengatasinya bisa pakai decis, bukan pestisida sih, decis. Pestisida itu buat menghilangkan semut. Jadi semprot-semprot aja seminggu sekali atau 2 minggu sekali lah. Oh, gitu. Disemprotin ke tanaman, ke daun. Nah ini gitu jadi. Itu balik lagi ke perawatan ya Om ya? Iya. Perawatan sendiri. Nah, ada lagi Om Endra HG. Om Rahman sukses terus ya buat usahanya. Amin, Iya nih Om amin. Rahman udah Iya, jadi terima kasih doanya. miliarder. Amin, Amin, karena amin. tanaman hias. Mau nanya nih, kalau Ya. untuk daun-daun kayak keladi gitu, tips perawatan yang paling simple gimana ya? Mengingat kita sebagai pekerja juga sekaligus hobi tanaman hias. Oh, untuk keladi ya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Keladi ini menyukai tempat-tempat yang lembab, media tanam yang lembab. Jadi ngakalinya teman-teman bisa pakai media ember. Nah, jadi biarin aja di situ. Keladinya ditaruh di ember, dibasah-basahin aja. Atau nanti dia kan suka basah ya. Nah, karena dia suka basah cocok, pasti tumbuh subur. Bisa juga pakaiin media plastik, pot plastik, bawahnya dikasih tatakan. Jadi biarin dia basah terus. Oh, Gitu. seperti itu. Hindari penggunaan pot terakota untuk jenis keladi. Karena jenis terakota ini kan dia sifatnya menyerap air ya. Jadi air itu dia akan hilang lah ya dari si medianya itu. Oh, gitu. Jadi lebih cepat kering. Betul. Ini juga ada pertanyaan dari Nayara Cerotet. Iya. Iya. Orang Inggris. Orang Biasa. Inggris. Aduh, susah Iya. nih pertanyaan bahasa Maaf Inggris mau ya. tanya media tanam yang bagus untuk kaktus dan sukulen. Oh, kaktus sukulen. Apa ya? Ya, ini tadi yang saya bilang, media tanam kaktus ini khusus ya. Dia berbeda sama tanaman umum. Tanaman kaktus ini campurannya tadi pasir malang. Ya. Pasir malang, terus sekam bakar dan juga campuran pupuk kambing.
Jadi 3 ini aja untuk si kaktus dan sukulen. Nggak usah pakai tanah deh kalau untuk yang ini. Oh gitu Dan ya Om ya. penyiramannya 1-2 minggu sekali. Terus juga ada Om dari Inox Green. Iya. Bagusnya pakai pot plastik atau pot semen ya, biar tanaman cepet gede dan rimbun. Mau buat hutan, mau rimbun. Untuk tadi itu tergantung jenis-jenis tanamannya. Oh tergantung jenis tanamannya ya Om Untuk ya. yang tadi keladi atau alokasia dia bagusnya di pot plastik. Karena kan pot plastik sifatnya menyimpan air. Nah kalau untuk tanaman jenis monstera, philodendron itu bisa di dua-duanya, di pot plastik bisa atau di pot pot semen ya. Di pot semen bisa. Lebih bagus lagi pakein pot terakota. Oh Nah, yang jadi, itu. jadi semakin cakep deh. Betul. Kita Tampilannya. bisa liatin juga dong di Om Rahman juga di sini kita liatin dong tim untuk apa hijaukan teras. Kita lihat ini dia tanaman yang banyak banget ya Om ya yang sudah Iya, iya. Om rawat seperti itu. Iya, iya. Dan pastinya juga untuk Sobat Pusri juga bisa lihat secara langsung nih. Ini dia nih. Ini untuk tanaman-tanamannya kayak gitu ya Om ya. Iya, iya, boleh. Yang sudah kita ambil fotonya untuk diperlihatkan secara langsung ke Sobat Pusri. Iya. Jadi ada yang bilang juga nih Om, katanya untuk tanaman hias ini bisa menghilangkan stres. Betul nggak sih Om? Betul banget. Betul ya Betul Om? banget. Karena kita kan untuk nanam ini tujuannya kan untuk senang-senang ya. Bukan sekedar hobi aja. Jadi karena kita ngurusin tanaman, ngelihat tanamannya apalagi Udah tumbuh gitu ya, Om. ya. Kalau gitu kan perasaan kita jadi senang ya. Jadi sifatnya stress release lah. Stres kita hilang apalagi di pandemi gini. Perlu kita kan untuk faktor-faktor peningkat imun ya. Nah, gitu sih. Betul. Kalau manfaatnya selain untuk stres tadi apa ya Om? Manfaat untuk stres Maksudnya apa selain stres? Oh, untuk menghilangkan stres ya, untuk mempercantik Rumah udah lah, pasti. sudah pasti ya. Terus apa lagi, Jadi oksigen di rumah kita jadi lebih segar. Saya nih ya kalau bangun pagi, mungkin teman-teman yang lain pada ngerasain. Bangun Betul. pagi yang paling pertama dilihat itu tanaman. Saya cekin satu-satu. Oh, ini kenapa ya? Ada yang kenapa-napa nggak ya gitu. Pasti kita khawatir. Nah, kalau ada yang kita lihat sudah tumbuh tunas, nah itu kayaknya aduh senang banget perasaannya. Kayaknya berhasil gitu numbuhin tanaman ini nih gitu. Gitu. Om, ini kita mau tahu nih pertanyaan yang paling menarik menurut Om yang sudah kita tanyakan tadi Iya. untuk mendapatkan hadiah tanaman hias yang spesial dari Hijaukan Teras. Apa nih Om, yang mana menurut Om? Ini udah ada semua nih. Iya ya, kayaknya banyak banget pertanyaan yang masuk. Yang pertama Om, tanaman hias yang cocok untuk di kosan apa gitu kan. Terus iya, juga iya. ada treatment biar tanaman itu anti stres. Iya, masuk Terus ada juga tadi yang nanya itu ngaruh nggak sih Om produk jenis media tanamnya ngaruh nggak untuk apa? Untuk warna daun ya, Iya, untuk perubahan warna warna daun. Terus racikannya sendiri kenapa nggak jual aja gitu. Terus ada juga yang tanya rekomendasinya apa Om tanaman yang cocok diletakin di meja kantor. Betul. Terus juga gimana caranya untuk nyingkirin pasukan semut. Apa Om menurut Om Rahman yang paling menarik nih pertanyaannya. Terus juga ada yang tanya juga tadi Om campuran metan untuk tanaman hias baiknya seperti apa? Waduh, Yang mana, Om, banyak menurut banget pertanyaannya, saya jadi bingung. 3 ya Om ya, 3 milihnya ya Om ya. Iya. 3 pertanyaan. Kalau saya boleh milih, gimana kalau dikembalikan ke Tiara aja deh? Gimana ya? Aduh. Saya bingung milihnya. Gimana ya? Berarti tim kami akan memilih ya Om ya dari Iya, iya. pertanyaan tadi. Setelah acara nanti akan kita umumkan juga di Iya, iya. Snapgram Pusri Palembang. Pertanyaan bagus-bagus banget semuanya. Betul, Iya, karena ini bingung. banyak yang ini sih Om, banyak yang penasaran gitu. Iya, iya, iya. Karena kan pemula itu kan banyak yang nggak tahu Om tentang jenis tanaman, Iya, iya. untuk perawatannya sendiri. Karena kalau misalnya salah rawat itu bisa rugi juga ya Om ya, Iya, karena betul. harga dari tanaman hias Harga ini tanaman mahal. udah mahal sekarang. Betul. Om, ini yang terakhir deh, Iya. tips dan triknya untuk pemula atau yang udah ngejalanin hobinya menyukai tanaman hias apa dari Om Rahman? Tips dan triknya. Pertama, untuk pemula, saya juga termasuk pemula sih ya, masih hitungannya. Komitmen.
nomor satu komitmen dan konsisten gitu ya. Jangan males-malesan untuk merawat tanaman. Terus perawatan tanamannya, pemupukan, jangan lupa sama siram tepat waktu. Nah, gitu-gitu sih yang paling penting ya, paling Om, ya? penting. Yang paling penting itu sih tadi itu ya. Pemupukan ini yang bisa buat tanamannya tumbuh subur. Nah, gitu kan. Apalagi ini nih ya. Ini Pusri NPK Sudah Pusri ngeluarin pupuk khusus tanaman hias. Betul. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah juga yang mau tahu kayak gitu untuk pembeliannya sendiri dari produk Pusri, ini bisa melalui WhatsApp. Nah, WhatsApp-nya itu langsung di capture yang ada di bawah teks yang berjalan ini seperti itu, dan kalau Altiara mau kasih tahu ini ada juga di ipas.id. Kalau ngomongin soal Pusri sendiri itu ada dua sih Om sebenarnya untuk tanaman hias dari NPK Pusri Formula 16-16-16, terus juga ada NPK Pusri 15-15-15. Sekali lagi terima kasih Om Rahman, sebenarnya banyak banget pertanyaan yang mau ditanyain, tapi memang waktu kita terbatas. Betul. Terima kasih sekali lagi. Nah, untuk pemenang kuis, pengumumannya itu melalui snapgram kita di akhir acara ini. Jadi pantengin terus Pusri Palembang. Sekali lagi terima kasih ya Om. Saya juga terima kasih sudah diundang di podcast. Terima kasih sekali lagi. Semoga hijaukan teras itu sukses terus. Amin. Karena dan sekarang juga katanya dompet Om Rahman udah tebel banget tahun 2020. Sekali lagi terima kasih juga ya untuk seluruh sobat Pusri, untuk pelanggannya juga dari Om Rahman juga terima kasih sekali lagi. Dan tetap jaga terus protokol kesehatan COVID-19, pemirsa yang ada di rumah, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan pastinya harus mencuci tangan terus. Betul. Baik, sekali lagi terima kasih, sampai bertemu lagi di Potret Podcast Trending Topik selanjutnya, persembahan dari Pusri Palembang. Jangan sampai lupa kita harus hijaukan terasmu.